Dan selanjutnya Bapak Ibu kita akan menyimak sambutan dan laporan dari Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Bapak Anindito Aditomo. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim, para kolega pimpinan Eselon 1 dan 2 Kemendikbudristek, para pimpinan dan perwakilan dari berbagai kementerian dan lembaga dan pemerintah daerah, para perwakilan dari mitra-mitra strategis Kemendikbudristek, dan yang saya banggakan para pendidik dan rekan-rekan yang turut hadir semuanya, baik secara luring maupun secara daring. Bapak Ibu semuanya, kita bersyukur pagi ini dapat berkumpul untuk meluncurkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 12 tahun 2024 tentang kurikulum pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dengan terbitnya Permendikbudristek ini, Bapak dan Ibu, kurikulum merdeka secara resmi menjadi kerangka dasar dan struktur kurikulum untuk seluruh sekolah di Indonesia. Dan terbitnya Permendikbudristek ini sangat penting, meskipun sebenarnya sudah 300.000 lebih satuan pendidikan yang menerapkan, jadi sudah bukan barang yang asing lagi. Tetapi dengan terbitnya peraturan ini, kita memberikan kepastian arah kebijakan tentang kurikulum dan pembelajaran bagi kita semua. Bapak dan Ibu sekalian, kebijakan kurikulum dan pembelajaran ini adalah bagian dari upaya yang lebih menyeluruh untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita. Kualitas pendidikan untuk semua murid, terlepas dari siapa orang tuanya, bagaimana kondisi ekonominya, latar belakang agama dan budayanya, juga kondisi fisik dan mentalnya. Kurikulum Merdeka ini memberi kepercayaan yang lebih besar kepada guru untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan konteks, pembelajaran yang sesuai dengan murid dan kondisi sekolahnya. Ini penting sekali karena begitu beragamnya kondisi sekolah dan daerah di Indonesia. Penyeragaman kurikulum akan memaksa banyak sekolah untuk melaksanakan pembelajaran yang tidak sesuai dengan kebutuhannya, dan ini yang kita hentikan dengan kurikulum merdeka. Selain itu, kurikulum merdeka juga lebih mengedepankan literasi yang lebih relevan dengan perkembangan zaman, termasuk literasi digital, literasi keuangan, literasi kesehatan, dan literasi tentang perubahan iklim. Ibarat sebuah perjalanan, kurikulum merdeka adalah peta yang sudah kita mutakhirkan, sehingga sesuai dengan berbagai perubahan yang terjadi, dan peta ini menyajikan lebih banyak alternatif jalan mencapai tujuan, agar guru bisa memilih jalan yang paling sesuai dengan kebutuhan murid yang dibimbingnya. Bapak dan Ibu yang terhormat, saya ingin menutup dengan menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Pertama, kepada semua pihak yang berkontribusi pada penyusunan dan perbaikan kurikulum merdeka. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu karena daftarnya begitu panjang. Dalam satu kegiatan saja, kemarin misalnya kita menyelenggarakan telaah terhadap modul ajar kurikulum merdeka dan penyusunan panduan, itu ada lebih dari 230 guru yang terlibat. Siang nanti setelah ini kita akan mengumpulkan lebih banyak lagi, 500 guru untuk menyusun, memperbaiki berbagai perangkat ajar kurikulum SMK. Jadi banyak sekali yang terlibat Bapak dan Ibu, ini memang penyusunannya saja merupakan pekerjaan yang sangat besar dan hanya bisa dilakukan secara bergotong royong. Dan jika penyusunannya sudah merupakan pekerjaan besar, implementasinya apalagi. Dan ini jauh lebih penting dan jauh lebih besar PR kita untuk implementasinya. Karena itu saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah dan terus mendukung implementasi kurikulum merdeka menjadi pembelajaran yang bermakna bagi semua murid, termasuk Bapak
dan Ibu di Dinas Pendidikan dan pemerintah daerah, para pengawas, para kepala sekolah, dan khususnya para guru yang menjadi ujung tombak perubahan Merdeka Belajar ini. Menjadi pelopor perubahan memang seringkali tidak mudah, Bapak dan Ibu. Selain perlu waktu dan kesungguhan, juga kadang-kadang harus menghadapi keraguan dan bahkan cibiran dari lingkungan sekitar kita. Tapi semua itu insya Allah akan terbayar lunas ketika kita melihat binar mata para murid kita yang terbuka pikirannya, tersentuh hatinya karena upaya. Selamat mengikuti rangkaian acara peluncuran Permendikbudristek tentang kurikulum ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. KBM ini bisa hidup ya salah satunya dengan cara bergotong royong dengan masyarakat, dengan peserta didik untuk sama-sama membangun satuan pendidikan. P5 sebenarnya kan bukan soal produknya, hasilnya apa, tapi bagaimana menumbuhkan gotong royongnya. Nah, ketika proyek itu dilakukan dan kami katakan bahwa ini loh kebinekaan, kearifan lokal, itu mereka duduk sama-sama. Ketika guru itu memiliki kedekatan dengan siswa, disitulah guru akan menemukan talenta-talenta itu. Kalau dari pelajaran ibu tuh, dari praktek ibu yang ibu kasih gitu, hal yang kita nggak tahu tuh kita bisa tahu, terus dapat banyak manfaat. Terima kasih kurikulum Merdeka. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah Bapak Ibu. Dan juga tentunya terima kasih banyak Pak Nino atas laporannya. Tadi sudah sama-sama kita saksikan juga di layar ya Bapak Ibu. Kurikulum Merdeka telah diimplementasikan di lebih dari 300.000 satuan pendidikan secara sukarela. Rasanya ini satu hal yang juga perlu kita berikan aplaus. Boleh kita berikan aplaus Bapak Ibu. Dan kita juga bisa lihat ya tadi di video banyak yang bercerita mengenai praktik baik dan rasanya tidak hanya di video saja, namun banyak sekali pengalaman, cerita serta praktik baik dari sekolah yang bisa menjadi inspirasi dan juga contoh bagaimana kurikulum Merdeka diterapkan. Dan Bapak Ibu selanjutnya saya ingin mengundang untuk bergabung di atas panggung. Dengan hormat kami mengundang Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Ibu Kiki Yulianti, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Bapak Iwan Syahril. Saya juga ingin mengundang Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Ibu Nunu Suryani untuk berkenan bergabung di atas panggung dan mengantarkan secara langsung cerita praktik baik dari Bapak dan Ibu Guru dalam menerapkan kurikulum Merdeka. Kami persilahkan. Transformasi pendidikan mengarah pada penyempurnaan sistem pembelajaran agar tercipta lingkungan belajar yang inklusif, inovatif, menyenangkan, bermakna dan relevan sesuai kebutuhan peserta didik pada zamannya. Melalui Merdeka Belajar, Kemendikbudristek berupaya untuk mentransformasi pendidikan guna mewujudkan sekolah yang kita cita-citakan, yaitu sekolah yang menumbuhkan kompetensi dan karakter semua murid untuk menjadi pelajar sepanjang hayat dengan nilai-nilai Pancasila. Perkembangan zaman, kemajuan teknologi, dan berbagai dinamika sosial telah mendorong banyak negara, termasuk Indonesia, untuk mentransformasi pendidikan. Salah satunya melalui pengembangan kurikulum. Peningkatan keterampilan esensial, penguatan pembelajaran yang berpusat kepada murid, serta pemerataan akses dan kualitas pendidikan dihadirkan melalui implementasi kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka memberikan ruang fleksibilitas dan inovasi pembelajaran sebagai upaya untuk menjawab berbagai tantangan zaman dan isu terkini seperti perubahan iklim, literasi finansial, literasi digital, literasi kesehatan, dan pentingnya sastra dalam meningkatkan dan memperdalam kemampuan literasi murid, serta untuk merayakan kearifan lokal dan kebinekaan budaya Indonesia. Kurikulum Merdeka juga menekankan pembelajaran yang menyenangkan, yang memperkuat karakter, salah satunya melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dilaksanakan sesuai konteks sekolah masing-masing.
Hari ini kita akan menyimak bersama cerita dan juga pengalaman istimewa implementasi kurikulum merdeka oleh Ibu Ernisa Supiah dari SLB Negeri Cicendo Bandung, Ibu Ana Rukma Dewi dari TK Rumah Cita Yogyakarta, Ibu Intan Purnama dari SD Maitreya Wira Batam, Ibu Kairina Lubis dari SMA Negeri 1 Meranti Sumatera Utara, dan Bapak Jayadi Daeng Tutu dari SMK Negeri 1 Pangkep Sulawesi Selatan. Mereka adalah sosok yang luar biasa yang akan bercerita tentang mimpi, kegembiraan, dan keberagaman yang dirayakan dengan sederhana namun sangat berkesan. Mas Menteri dan hadirin yang berbahagia, inilah para perwakilan penggerak pendidikan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin panitia, tenang. Ini bukan kesalahan teknis, tapi saya sedang menghadirkan situasi yang selalu dialami murid saya di dalam kelas, terutama dalam pembelajaran bahasa Inggris. Hadirin yang saya hormati, hari ini saya akan berbagi pengalaman praktik baik saya bersama murid saya yang selalu berusaha memahami gerak bibir saya, walaupun tidak relevan dengan visualisasi tulisan yang direkam oleh indera penglihatan mereka. Lalu mereka datang kepada saya dengan keluh kesah. Lupa. Bingung. Gak bisa. Hadirin yang saya hormati, inilah tantangan yang selalu kami hadapi. Ya, saya Ernisa Supiah, guru bahasa Inggris di SLB Negeri Cicendo Kota Bandung untuk murid tuli jenjang SMA LB. Dari sinilah perjalanan transformasi kami dimulai. Bayangkan kita berada dalam sebuah ruangan yang penuh dengan gerak dan emosi, namun kita tidak bisa mendengar atau sulit memahami apapun. Inilah dunia bagi banyak murid tuli kami di sekolah, terutama dalam pembelajaran bahasa Inggris. Tapi bayangkan bagaimana jika kita bisa mengubah kehampaan ini menjadi suasana yang penuh dengan ekspresi, gerakan, dan emosi. Hari ini saya akan berbagi bagaimana pembelajaran bahasa Inggris bersama murid tuli yang menyenangkan dan bermakna. Tentu saja pembelajaran berangkat dari karakteristik murid. Karakter murid tuli
yang unik dan beragam, saya refleksikan kepada filosofi dari salah satu tokoh pendidikan, yaitu Ki Hajar Dewantara, yang isinya adalah pendidikan bertujuan untuk, pendidikan bertujuan untuk mendukung dan mendorong segala kodrat yang ada pada anak-anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Filosofi inilah yang membawa kami bertemu dengan pantomim. Pantomim adalah kesenian yang menceritakan sebuah kisah melalui gerakan tubuh tanpa kata-kata. Lantas mengapa pantomim? Pantomim memungkinkan komunikasi yang kuat bagi murid tuli tanpa kebutuhan akan suara, dan menjadikannya alat yang begitu sempurna untuk menembus barikade bahasa dan mendekatkan murid dengan bahasa Inggris, tentunya dengan gestur, dengan bahasa tubuh yang mereka pahami dan nikmati. Baik, Bapak Ibu, hari ini saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk bermain pantomim seperti yang saya lakukan bersama murid tuli di dalam kelas. Cluenya adalah kosakata ini berasal dari pembelajaran bahasa Inggris yang dikontekstualisasi untuk mendukung pembelajaran vokasional sesuai minat murid kami, yaitu pembelajaran desain grafis dan tata boga. Dan cluenya adalah Bapak Ibu tebak untuk situasi dan kedua untuk desain grafis, dan yang ketiga situasi untuk pembelajaran desain tata boga. Kita mulai Bapak Ibu ya. Situasi pertama. Apa Bapak Ibu? Ya, turn on. Oke, kita lanjut ya ke situasi kedua. Apa Bapak Ibu? Ya, kopi Bapak Ibu. Izin kopi. Oke, kita masuk situasi yang ketiga ya Bapak Ibu. Bapak Ibu? Ya, resepi Bapak Ibu. Oke. Bagaimana Bapak Ibu? Terbayangkan situasi di kelas kami seperti apa? Oke. Bahasa Inggris yang tadinya tidak bermakna untuk murid tuli menjadi bagian penting bagi mereka untuk menghadapi masa depan. Tentu saja ini bisa terjadi karena kami menerapkan kurikulum merdeka. Kurikulum yang memberikan kami, khususnya saya sebagai guru, keleluasaan dan kepercayaan untuk melakukan inovasi dalam pembelajaran. Pantomim awalnya banyak yang ragu untuk pembelajaran bahasa Inggris. Namun, seketika dengan pantomim, kelas kami berubah menjadi laboratorium bahasa
yang penuh dengan tawa dan kreativitas. Dan tentu saja setiap sesi keberlanjutan dari pantomim ini diikuti dengan kata-kata dan frasa bahasa Inggris yang baru yang dipahami oleh murid tuli. Bahasa Inggris menjadi salah satu bekal mereka dalam menghadapi masa depan. Dan mereka menjadi berani dalam meraih mimpi. Hadirin yang saya hormati, murid tuli berani bermimpi untuk melanjutkan pendidikan di luar negeri dengan bahasa Inggris saat ini. Murid tuli percaya bahwa dirinya menjadi agen penerus bangsa dan mereka bisa berkontribusi dalam itu. Ini adalah pembelajaran yang sangat mendalam buat kita semua. Murid tuli mengajarkan kita bahwa hambatan atau batasan dalam bahasa bukanlah dinding yang tidak tergoyahkan, tapi hanya sebuah tantangan yang menunggu untuk dipecahkan. Bapak Ibu dan para hadirin sekalian, mari kita mendengarkan curahan hati anak berikut ini. Senang, terus agak takut kalau nggak ada temen tuh. Aku takut nggak punya temen gitu. Aku terlambat, terus sering bangun kesiangan. Ya, Bapak Ibu, mendengarkan suara anak menjadi salah satu sarana bagi kami untuk mengenal anak. Kami memulai pembelajaran dan melakukan assessment untuk mengetahui seberapa jauh capaian anak dan bagaimana latar belakang mereka. Dari hasil assessment tersebut, sekolah kami menemukan banyak hal dan melakukan berbagai transformasi. Dalam melakukan kegiatan transformasi, kami melibatkan juga orang tua untuk kami semakin bisa memahami capaian perkembangan anak. Keterlibatan orang tua tersebut dapat melalui kegiatan pertemuan orang tua, konsultasi, ataupun ketika kegiatan diskusi saat pelaporan perkembangan anak. Kami juga membuka layanan kelas pra-SD yang ini diperuntukkan bagi anak-anak yang masih butuh ditumbuhkan kemampuan mendasarnya dan juga mereka yang dari segi usia masih belum cukup untuk bisa masuk ke jenjang SD. Saya, Ana Rukmadewi, Kepala Sekolah dari TK Rumah Cita Yogyakarta bersama para pendidik melakukan perubahan untuk berkembangnya pemerataan belajar yang positif. Pendidikan anak usia dini itu sebaiknya adalah tempat belajar yang pertama bagi anak-anak. Maka selayaknya menjadi tempat belajar yang menyenangkan bagi mereka. Namun, kami menemukan bahwa setelah mereka menyelesaikan pendidikan di PAUD, ada banyak teman-teman, ada banyak anak yang menemukan kesulitan ketika harus berhadapan dengan aturan yang berbeda di jenjang SD, dengan teman yang lebih beragam, dengan perhatian guru yang terbagi kepada jumlah siswa yang lebih banyak. Belum lagi, beberapa siswa juga menemukan kesulitan akan tantangan keharusan menguasai kemampuan baca, tulis, dan hitung. Sekolah Rumah Cita mencoba melakukan transformasi dengan membuat kegiatan yang menyenangkan, bahwa pendidikan di PAUD itu mempunyai peran untuk memberi bekal supaya anak-anak mempunyai capaian fondasi yang menyenangkan. Kemampuan fondasi tersebut antaranya adalah kematangan dalam emosi, mengenal
nilai agama dan budi pekerti, keterampilan motorik, kemudian kemampuan dalam sosial dan bahasa, kematangan kognitif, dan juga pastinya adalah pemaknaan belajar yang positif. Di sini sekolah kami mencoba untuk membuat tema SD sebagai tema yang kami tentukan untuk kelas di TK kelompok B dan juga pra-SD. Tujuan dari tema itu tentunya adalah untuk mengenalkan tentang SD, kemudian cara belajarnya, lingkungan di SD, dan tentunya memberi kesempatan bagi anak-anak untuk mengembangkan kemampuan fondasinya. Anak akan melakukan trip ke SD terdekat atau ke SD yang mereka tuju, sehingga mereka mendapatkan pengalaman nyata tentang lingkungan SD dan juga sekaligus bisa memberikan feedback bagi kami yang menjadi rujukan untuk kami menentukan kegiatan pembelajaran selanjutnya dan juga untuk menguatkan kemampuan fondasi anak. Transisi PAUD SD yang menyenangkan dan memperhatikan hak anak menjadi solusi agar anak nyaman dan senang dalam belajar untuk mencapai kemampuan fondasinya. Anak juga akan nyaman dan senang dalam belajar ketika ada keterlibatan orang tua yang membersamai mereka hingga jenjang selanjutnya. Jadi, bukan sekedar anak bisa belajar baca, tulis, hitung, tetapi kita harus perhatikan juga emosinya, kekhawatirannya, dan juga bertumbuhnya tanggung jawab anak. Kemampuan Calistung dianggap sebagai satu-satunya bukti keberhasilan belajar murid PAUD. Padahal, membangun kemampuan fondasi mereka perlu dilakukan secara bertahap dan juga menyenangkan dengan mengenali capaian anak agar manfaat baik dari pembelajaran dapat tercapai. Terima kasih. Rumah di atap berdaun ubi. Mohon maaf jika saya grogi. Perkenalkan, saya Intan Purnama Pahlawan. Saya guru di SDS Maitreya Wira, Batam. Batam sebagai kota yang didominasi oleh masyarakat pendatang dan perantau. Salah satunya saya. Membentuk komunitas daerah dengan beragam bahasa, budaya, dan termasuk dialeknya. Mayoritas murid di sekolah saya itu berasal dari etnis Tionghoa, sehingga mereka cenderung menggunakan bukan cuma bahasa Mandarin, tetapi juga bahasa daerah asal suku mereka. Contohnya bahasa Hokkien, bahasa Teochew, dan lain sebagainya. Kemampuan dasar seperti membaca, menulis, mendengar, dan berbicara dalam bahasa Indonesia itu sangat minim dan jarang digunakan. Bahkan beberapa murid hanya bisa salah satu bahasa saja. Ada yang bahasa Mandarin saja, ada yang bahasa Inggris saja. Jadi Bapak Ibu bisa terbayang ya, sulitnya kami berkomunikasi. SD adalah jenjang pendidikan formal pertama bagi anak-anak. Sebelum menerapkan kurikulum merdeka, kami sudah mengadopsi strategi khusus untuk mengevaluasi kemampuan dasar ini. Dan kami masih terjebak dalam pola pembelajaran yang rutin. Materi, ujian kami berikan tanpa memperhatikan kebutuhan murid. Padahal tidak semua anak yang masuk ke SD menguasai kemampuan dasar ini. Inilah tantangan terbesar kami sebagai guru kelas 1. Ketika mereka naik ke kelas 2, kemampuan membaca dan menulis bahasa Indonesianya ternyata belum begitu lancar. Tahun ini adalah tahun kedua kami menerapkan kurikulum merdeka. Tahun sebelumnya kami di tahap mandiri belajar dan di tahun ini kami di tahap mandiri berbagi. Kami banyak belajar menggunakan platform Merdeka Mengajar. Kami mulai merancang materi
dan perangkat pembelajaran yang lebih efektif. Kami juga menggunakan asesmen awal untuk mengetahui sejauh mana kemampuan dasar anak. Dan kami menyadari Bapak Ibu bahwa ternyata setiap anak itu unik dan kemampuan dasarnya tidaklah sama. Dan melalui kurikulum Merdeka ini, kami mengenal pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang mampu memenuhi kebutuhan belajar murid berdasarkan potensinya, minatnya, dan bakatnya masing-masing. Upaya strategi ini membuat kami berharap untuk membantu anak-anak meningkatkan kualitas dan keterampilan mereka dalam literasi dan berbahasa. Dan ini bisa kami lakukan pada saat kami menggunakan kurikulum Merdeka. Asesmen awal kami juga gunakan untuk mendalami sejauh mana sih latar belakang dan budaya murid-murid kami. Kami aktif berkolaborasi dengan orang tua, karena menurut kami peran orang tua sangat penting dalam pendidikan dasar. Dengan kolaborasi bersama orang tua akan membantu anak untuk belajar, baik di rumah maupun di sekolah, belajar lebih terasa relevan dan menyenangkan. Kurikulum Merdeka membantu kami. Kami jadi berani untuk melibatkan masyarakat lokal dan pemerintah setempat untuk menyelenggarakan festival budaya dengan anak-anak sebagai tokoh utamanya. Mereka akan menampilkan seni dan budaya yang bersifat multikultural. Anak-anak tidak hanya belajar literasi dan berbahasa, tapi mereka juga belajar konteks sejarah dan sosial budaya. Salah satu program unggulan di sekolah kami namanya Sari Tiba. Bukan nama orang ya Bapak Ibu, tapi 1 hari 3 bahasa. Jadi setiap hari mereka mengucapkan 1 kosakata yang maknanya sama dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Mandarin. Contohnya, selamat pagi Bu, good morning Miss, 早安老师. Dan kemudian mereka menuliskan kosakata tersebut di jurnal literasi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan mereka berbahasa dan juga kosakata dalam 3 bahasa sekaligus. Melalui upaya penerapan strategi yang kolaboratif, efektif, dan inovatif ini, kami melihat kemajuan yang signifikan. Capaian kemampuan literasi di rapot pendidikan sekolah kami di tahun 2024 ini adalah 100% murid mencapai kompetensi minimum. Kami berharap Bapak Ibu bahwa praktik baik dan pengalaman ini dapat memberi inspirasi dan manfaat bagi rekan-rekan pendidik di seluruh negeri. Kita tidak perlu ragu untuk menerapkan kurikulum Merdeka, karena kurikulum Merdeka memiliki strategi penerapan kolaboratif yang efektif, menyenangkan, dan relevan. Dan kami percaya, anak-anak sebagai generasi penerus akan mampu menghadapi tantangan dengan berani, percaya diri, dan bersemangat. Semoga contoh yang dibagikan ini dapat memotivasi pendidik di seluruh Indonesia. Terima kasih. Thank you. 谢谢大家. Bapak Ibu, inilah sekolah kami, SMA Negeri 1 Meranti, yang berada tepat di tengah-tengah perkebunan sawit, jauh dari pemukiman penduduk. Tetapi ini tidak menyurutkan kami untuk terus belajar hal-hal baru, meningkatkan kompetensi pendidikan di sekolah kami. SMA Negeri 1 Meranti sudah menerapkan kurikulum Merdeka sejak tahun pembelajaran 2022-2023.
tantangan bagi sekolah yang baru menerapkan kurikulum merdeka, apalagi sekolah kami bukan sekolah penggerak, yaitu adalah bagaimana menerapkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang biasa kita sebut dengan P5. Nah, ini adalah hal yang baru. Maka di sini kami harus benar-benar bisa menguatkan guru-guru, memahamkan kepada guru-guru bagaimana menerapkan P5 ini di sekolah. Karena ini adalah hal yang baru. Maka sekolah memfasilitasi guru-guru dengan mengadakan in-house training, dan kami juga memberdayakan platform Merdeka Mengajar untuk mendapatkan inspirasi, contoh-contoh bagaimana sih sekolah-sekolah yang sudah menerapkan P5-nya. Nah, ini sangat membantu kami. Selain itu, kami juga harus mendengar masukan dari peserta didik. Kenapa? Karena yang akan menjalankan P5 ini, aktor utamanya adalah peserta didik. Kami melibatkan pengurus OSIS, mendengar apa masukan dari mereka, proyek yang kira-kira cocok dan dibutuhkan peserta didik. Dari diskusi dari guru, peserta didik, maka kami sepakat memilih tema Bangunlah Jiwa Raganya dengan topik Stop Bullying. Kami memilih topik ini karena sangat santer sekali Bapak Ibu kita lihat isu-isu terkait perundungan, bullying, yang mana ini harus ditanamkan, dikuatkan kepada peserta didik, harus ini dicegah di sekolah. Karena ini sangat mempengaruhi mental peserta didik. Peserta didik harus tahu apa sih bedanya bercanda dengan mereka itu sudah menyakiti perasaan orang lain yang kita katakan sebagai bullying atau perundungan. Dalam menerapkan P5, kami harus tahu apa ya yang menjadi modal bagi sekolah kami. Mengingat kami juga bukan sekolah penggerak, maka yang kami utamakan adalah kolaborasi. Karena kolaborasi itu sangat penting. Ketika semua warga sekolah sama-sama mendukung dan peduli bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah, maka pendidikan di sekolah insya Allah akan berjalan dengan baik dan akan lebih maju. Nah, di sini kami memahami bahwa dalam menerapkan P5 ini tidaklah mudah. Maka kami harus melihat apa aset-aset yang ada di sekolah kami, baik itu oleh siswa, guru, dan maupun sarana-prasarana yang ada di sekolah. Kami berkolaborasi Bapak Ibu, guru-guru membuat modul, membuat tujuan pembelajaran, dan menentukan apa ya kira-kira proyek yang akan dilakukan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran dari P5 tersebut. Nah, di sini aset yang sangat penting itu adalah, pertama, guru-guru di sekolah kami, alhamdulillah Bapak Ibu, sangat antusias dan selalu support mendukung semua program sekolah. Dan kami memiliki murid yang ketika proses pembelajaran mengajak mereka aktif, mereka sangat antusias. Itu adalah model yang sangat penting bagi kami. Baik Bapak Ibu, perkenalkan, saya Khairina Lubis. Saya sudah mengabdi menjadi guru 15 tahun. Saya juga guru penggerak angkatan 4. Sekarang ini saya wakil kepala sekolah di SMA Negeri 1 Meranti, mengajar matematika dan TIK. Profil pelajar Pancasila, P5. P5 ini sebenarnya sangat penting Bapak Ibu, karena kita tahu saat ini yang paling penting untuk dibenahi oleh generasi muda kita adalah pendidikan karakter. Dengan adanya pendidikan proyek ini, maka diharapkan peserta didik itu tidak melulu diberikan materi-materi yang sifatnya hanya konten, tetapi mereka langsung beraktivitas. Dari aktivitas inilah nanti akan muncul sikap-sikap yang baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Ketiga, bergotong royong. Keempat, mandiri, kreatif, dan sama-sama kritis. Maaf Bapak Ibu, grogi saya. Ya, jadi Bapak Ibu, dalam P5 yang diadakan di sekolah kami ini menetapkan 4 karakter yang harus didapat peserta didik. Yang pertama adalah berakhlak mulia, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Diharapkan dengan mereka
menerapkan akhlak yang mulia, mereka takut dengan Tuhan, mereka akan bisa mencegah perilaku-perilaku yang tidak baik. Yang kedua, bergotong royong. Dengan semangat kolaborasi, ini diharapkan siswa saling support untuk bisa menyelesaikan apa yang diberikan kepada mereka. Proyek itu bisa dilaksanakan dengan maksimal. Setelah itu tentunya ada kritis dan kreatif. Nah, kritis inilah siswa harus bisa melihat situasi dengan jeli. Apakah yang dia lihat itu sesuatu yang berdampak pada perundungan, menyakiti perasaan orang lain, atau memang murni bercanda. Dan untuk itu semua kami memperhatikan kepada proses. Jadi semuanya kepada proses, Bapak Ibu. Tidak selalunya P5 itu harus dilaksanakan dengan biaya yang mahal. Tapi kita lebih kepada proses bagaimana anak-anak ini akan bisa memahami setelah mempelajari dan mereka melihat proyek yang mereka hasilkan, itu akan bermanfaat bagi mereka. Ada pesan yang tersimpan. Nah, maka modul P5 kami desain dengan lebih simpel dan mudah dipahami siswa. Selanjutnya pembelajarannya lebih kontekstual, yang mana di dalamnya siswa kami ajak untuk menganalisis sebuah situasi. Sehingga mereka bisa membedakan, oh ini kategorinya bercanda, oh ternyata ini bullying. Nah, dengan ini Bapak Ibu diharapkan siswa dapat melakukan perubahan dalam dirinya. Dan dengan karya, mereka bisa mengajak orang lain untuk mengkampanyekan stop bullying. Dalam kegiatan yang kami lakukan, kami mempersilahkan siswa untuk memilih 3 karya. Yang pertama, siswa bisa melaksanakan seminar. Yang kedua, siswa bisa membuat poster atau brosur untuk mengkampanyekan stop bullying. Yang terakhir adalah siswa bisa membuat drama stop bullying. Nah, dari pembelajaran tersebut dampaknya apa ya Bapak Ibu? Yang kami lihat adalah yang pertama, siswa yang awalnya tidak berani berbicara, akhirnya berani berbicara. Menjumpai guru, menceritakan apa yang dirasakan dan apa yang dialaminya. Yang kedua, kami melihat bahwa siswa itu berkolaborasi dengan optimal. Contoh, saya bertanya, kenapa proyek kalian tidak siap? Iya Bu, karena Ana tidak bisa diajak bekerja sama, maka saya panggil. Kenapa? Karena saya mendapat peran A Bu, dan saya tidak bisa. Maka saya ajak anak-anak, kolaborasi adalah kamu menempatkan orang yang tepat sesuai dengan kemampuannya. Sehingga apa yang diberikan tugas kepada kalian, proyek yang kalian diamanahkan pada kalian, itu akan berjalan sempurna. Akhirnya mereka mengganti peran. Dan akhirnya mereka bisa menampilkan drama dengan baik. Jadi di sini kita lihat bahwa P5 itu yang paling penting adalah proses yang menumbuhkan karakter-karakter, dan itu sangat bermanfaat kepada peserta didik. Di perhelatan P5 di sekolah kami mengundang orang tua siswa Bapak Ibu. Kami membuat ruang-ruang, ada ruang pagelaran drama, ada ruang seminar, ada galeri, brosur atau poster. Nah, di sini orang tua juga merasa sangat bersyukur dan merasa bangga dengan pencapaian anak-anaknya. Anaknya bisa menjadi narasumber dari seminar di sekolah yang disaksikan oleh guru, orang tua, dan siswa lainnya. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya P5 tidak harus selalu mahal. Tapi yang penting adalah bagaimana proses ini dapat menguatkan karakter murid. Bukan hanya sekedar hasil karya, karena mereka adalah generasi emas Indonesia. Jadi Bapak Ibu, kira-kira berapa ya biaya yang kami keluarkan untuk kegiatan P5 dan proyek tersebut? Estimasinya kira-kira berapa ya Bapak Ibu? Berapa Bapak Ibu? 500? Baik, sekolah kami hanya mengeluarkan Rp100.000 Bapak Ibu. Nah, dan itu hanya untuk konsumsi orang tua siswa yang hadir. Dan murid kami hanya mengeluarkan Rp0. Ada biaya sedikit pun yang dibebani oleh siswa. Kok bisa kita memanfaatkan apa yang ada di sekolah?
apa yang ada di sekolah, termasuk juga dengan seminar. Jadi optimal itu tidak perlu mahal. Terima kasih, semoga menginspirasi dan bermanfaat. Kurikulum Merdeka memberikan porsi yang besar untuk pembelajaran berbasis proyek, khususnya bagi kami di Sekolah Menengah Kejuruan. Saya, Jaya Dieng Tutu, Guru Desain Komunikasi Visual SMK Negeri 1 Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam pembelajaran, kami mendorong murid untuk menciptakan satu produk atau jasa sesuai dengan standar industri. Tapi ini tidak cukup penting, Bapak Ibu. Ada satu hal yang cukup penting, bahwa produk yang dihasilkan itu tidak seharusnya berhenti pada penilaian saja. Dia harus juga berdampak pada masyarakat sekitar. Produk atau hasil dari pembelajaran, kalau hanya dipajang atau berakhir menjadi nilai saja, harus ada yang lebih. Bapak Ibu, kemudian melalui diskusi bersama siswa kami, apa yang harus kami buat? Sekolah kami berada di Kabupaten Pangkep, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, sebuah daerah yang disebut sebagai daerah 3 dimensi. Secara geografis, kami memiliki daratan, kepulauan, dan pegunungan. Kepulauan kami ada yang harus ditempuh dengan 3 jam, 30 jam kapal laut. Di pegunungan, sekolah kami yang di pegunungan, ada yang harus ditempuh jalan kaki selama 3 jam, jalan kaki. Karena harus menyusuri lereng-lereng gunung, Bapak Ibu. Terus apa yang bisa kami buat sebagai SMK? Pembelajaran kami, apa yang bisa kita lakukan? Kami berpikir bersama siswa, desain komunikasi visual. Tujuan pembelajarannya adalah salah satunya gambar ilustrasi. Dari situ, kita bisa membuat buku cerita bergambar. Buku cerita bergambar ini kami ingin juga merekam sejarah wilayah kami, kemudian budayanya, dan juga hal-hal yang ada di masyarakat kami. Rapor pendidikan di sekolah kami itu mencatat bahwa 50% siswa kami masih berada di bawah kompetensi minimum untuk literasi dan numerasi. Inilah yang menjadi tantangan bagi kami, Bapak Ibu, untuk membuat satu produk, kita harus membuat buku cerita bergambar. Kami kemudian menyusun proyek ini, yang kami beri nama buku cerita untuk adik. Kenapa buku cerita untuk adik? Kiranya buku kami itu dapat digunakan oleh teman-teman di SD dan PAUD. Untuk memastikan buku ini diminati, kemudian sesuai dengan standar industri, tentu kami harus berkolaborasi dengan industri. SMK harus kolaborasi dengan industri. Produk kami, pembelajaran kami juga harus sesuai dengan standar-standar industri. Dalam membuat produk ini, paling tidak kami ada 4 langkah. Yang pertama adalah menyusun naskah. Naskah buku, siswa kami melakukan riset, wawancara dengan tokoh masyarakat, kemudian mengunjungi situs-situs sejarah. Untuk ini, desain komunikasi visual tentu harus berkolaborasi dengan mata pelajaran lain. Mata pelajaran bahasa Indonesia, mata pelajaran sejarah, mata pelajaran muatan lokal. Selanjutnya, kita tiba pada tahap kedua, menggambar ilustrasi. Murid kami yang membuat proyek ini kelas 11. Di kelas 11 itu masih butuh banyak penguatan, sehingga kami melibatkan industri di situ. Bagaimana cara menggambar ilustrasi yang baik, bagaimana agar gambar kami itu bisa diterima di masyarakat, khususnya anak-anak kami yang PAUD dan SD tadi. Tahap ketiga, Bapak Ibu, sekarang tahap pencetakan. Kita terbentur lagi, ternyata biaya pencetakan cukup mahal untuk buku tersebut. Sekitar 90.000 satu buku. Apa yang bisa kami lakukan, Bapak Ibu? Kalau begitu, kertasnya, gambarnya cetak di percetakan, kemudian kita gunting lagi kembali di sekolah. Gunting, tempel, lem, dan lain sebagainya, akhirnya menjadi sebuah buku. Kami dapat menekan biaya percetakannya 40.000 saja.
Tapi itu belum cukup Bapak Ibu. Bukunya belum sampai. Bukunya belum sampai karena anak kami yang SD, TK. Kita harus berkolaborasi dengan masyarakat sekitar, dengan perusahaan. Kita mau mendanai buku ini. Nah, kami menawarkan yang mau mendanai logo perusahaannya boleh dipajang di bukunya. Seperti itu cerita kami Bapak Ibu. Dari cerita kami ini dapat dilihat bahwa kurikulum merdeka itu memberikan kemerdekaan kepada guru dan murid untuk membuat suatu pembelajaran yang tidak hanya berdampak pada murid yang belajar, tapi juga bisa berdampak pada masyarakat sekitar. Kemudian murid kami sangat bersemangat, bangga. Yang tadinya hanya mengerjakan tugas untuk mendapatkan nilai, sekarang dia mengerjakan tugas sepenuh hati, mengerjakan tugas dengan semangat, karena membayangkan buku ini akan digunakan oleh adik-adik kami di TK dan SD. Sekiranya dapat meningkatkan kemampuan literasinya juga. Bapak Ibu yang kami hormati, kurikulum merdeka juga SMK ini harus ada kerjasama yang kuat dengan Dudi. Dari kerjasama dengan Dudi ini, anak-anak kami juga yang belajar itu mendapatkan pelajaran. Apa yang harus dipersiapkan ketika nanti sudah lulus? Bagaimana standar-standar Dudi? Itu juga yang kami kuatkan dalam pembelajaran tersebut. Pembelajaran berbasis proyek pada kurikulum merdeka Bapak Ibu mendorong kemandirian dan kreativitas murid dalam memecahkan permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar. Di samping itu juga mengasah keterampilan, profesionalisme, dan kreativitas murid-murid kami. Terima kasih. Saya Jayadi, SMK 1 Pangkep. Terima kasih banyak Pak Jayadi, dan kepada Ibu Ernisa, Ibu Ana, Ibu Intan, dan Ibu Khairina mohon bergabung dengan Pak Jayadi. Luar biasa sekali, terima kasih atas testimoninya, atas ceritanya. Boleh kita berikan aplaus lebih luar biasa lagi untuk para narasumber yang sangat hebat. Terima kasih atas inovasinya Bapak Ibu, terima kasih banyak. Dan kami persilakan untuk bisa kembali ke tempat masing-masing. Wow, luar biasa sekali ya. Ada yang dari Cicendo Bandung, dari Yogyakarta, dari Batam, Sumatera Utara, dari Sulawesi Selatan. Terima kasih banyak sekali lagi Bapak Ibu. Dan tadi sudah kita dengarkan bersama, luar biasa sekali ya. Berbagai inovasi, berbagai kreativitas, pendekatan, metode yang diciptakan oleh guru dan pihak sekolah demi bisa memberikan satu cara mengajar yang paling efektif dan bisa mengoptimalkan kemampuan anak-anak. Dan tentunya berbagai inovasi ini bisa hadir berkat adanya kurikulum merdeka. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk kurikulum merdeka yang memberikan banyak dampak baik bagi pendidikan di Indonesia. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kami mohon berkenan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim untuk menyampaikan paparan. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cukup terkejut betapa terharunya diri saya setiap kali mendengar cerita-cerita dari guru-guru di lapangan. Bagaimana tantangan yang mereka hadapi dan solusi-solusi yang mereka temukan pada saat mereka diberikan kebebasan, pada saat mereka diberikan kepercayaan. Jadi tolong tepuk tangan sekali lagi untuk penggerak-penggerak yang luar biasa tadi. Anda adalah inspirasi kami di Kemendikbudristek. Ini adalah alasan kenapa kita mengambil resiko mengeluarkan kurikulum yang sebenarnya pro kepada guru, pro kepada kreativitas, dan pro kepada murid. Itu bottom line-nya itu Bapak Ibu. Kita nggak usah repot-repot ngomong-ngomong terlalu filosofis atau akademis. Ujung-ujungnya simple aja. Kita mau bikin kurikulum yang membuat guru dan murid senang belajar. Udah, itu poinnya. Kadang-kadang kita terlalu repot dalam berbagai macam
terminologi yang terlalu akademis atau apa. Memang ada banyak sekali kilasan akademis dalam ini, tapi ujung-ujungnya kalau Anda ditanya orang, apa itu kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka adalah kurikulum yang membuat guru dan murid senang belajar. Itu aja. Izinkan saya melakukan sedikit paparan mengenai proses dan penerapan implementasi kurikulum merdeka ini. Yang pertama saya ingin berbicara mengenai kenapa kurikulum merdeka ini dibutuhkan. Kayaknya saya tidak perlu terlalu lama, sudah banyak sekali dijelaskan oleh para guru-guru di lapangan kenapa. Kami ini ingin menimbulkan atau menumbuhkan suatu kompetensi yang real, yang dibutuhkan pada saat mereka keluar dari sistem pendidikan. Semua kompetensi-kompetensi tadi yang disebut oleh guru-guru hebat tadi, yang sedang dilatih di dalam lingkungan pendidikan, tadinya tidak ada. Satu-satunya yang dulu itu mayoritas skill yang diajar adalah bagaimana cara menghafal materi yang dijejelin kepada anak-anak kita. Itu tadinya itu fokusnya guru karena ditekan oleh pemerintah untuk menghafal, ya, lalu diuji di akhirnya. Tapi kemampuan-kemampuan di dunia nyata seperti kolaborasi, kreativitas yang jauh lebih penting daripada ngafal dan ngambil ujian. Sejak kapan kita di dunia pekerjaan ada ujian, Bapak Ibu? Tidak ada. Itu tidak ada di dalam, tidak disimulasikan dalam sistem pendidikan kita. Kunci daripada keberhasilan kurikulum merdeka adalah menjadikan pembelajar sepanjang hayat. Itu adalah kunci objektif utama kita. Untuk berikutnya, kurikulum merdeka itu ada salah satu alat bantu utama untuk melakukan transformasi ini. Ini memudahkan guru untuk menggunakan berbagai macam tool, berbagai macam alat yang akhirnya diukur dengan asesmen nasional. Jadi semuanya nyambung. Kurikulum merdeka itu nyambung dengan proses refleksi yang didapatkan dari rapor pendidikan yang keluar dari asesmen nasional. Dan ini ada 3 tema esensial yang ada di dalam kurikulum merdeka ini. Yang pertama adalah materi jauh lebih ringkas dan sederhana dari sebelumnya. Hanya fokus kepada konten yang esensial. Tidak dipadatkan dengan titipan dari berbagai macam pihak yang korbannya menjadi murid. Di mana semua orang ingin masukin lagi konten lagi. Tambah bukunya berjejel. Jadi guru-guru cuma mengejar kurikulum. Tugas sekolah adalah mengejar kurikulum agar selesai, karena itu adalah arahannya sebelumnya. Kurikulum merdeka merampingkan materi konten secara sangat signifikan. Dan yang kedua adalah fleksibilitas. Ini memberikan guru kemampuan untuk membeda-bedakan murid atau kelompok murid berdasarkan kemampuannya. Juga memberikan kebebasan untuk guru untuk maju dan mundur sesuai dengan kebutuhan muridnya. Yang tadinya tidak boleh, semuanya harus di level tertentu, mengajar materi tertentu, sekarang boleh maju dan mundur. Yang lebih penting lagi adalah bisa mundur untuk mengejar ketertinggalan. Kurikulum merdeka adalah kurikulum yang sebenarnya mementingkan atau memprioritaskan anak-anak yang tertinggal di dalam ruang kelas. Banyak orang punya salah paham mengenai kurikulum merdeka. Bilangnya ini kurikulum yang ini hanya untuk guru-guru, anak-anak, hanya untuk anak-anak pintar, guru-guru yang sudah jago kompetensinya. Salah total. Ini lebih penting lagi untuk guru-guru yang tingkat kompetensinya masih perlu perbaikan, dan terutama untuk anak-anak yang ketinggalan, di mana mayoritas dari anak-anak kita ketinggalan. Ada yang ketinggalan 2 tahun. Jadi ini sebenarnya kurikulum yang afirmatif kepada anak-anak yang ketinggalan, yang selama ini tertinggal karena gurunya harus terus saja maju ke topik berikutnya. Dan ketiga, yang sangat penting adalah mengenai pendidikan yang holistik, di mana karakter dan nilai-nilai Pancasila itu menjadi fondasi, dikembalikan lagi ke dalam core kurikulum kita, dan bukan hanya diajarkan sebagai suatu kegiatan akademis atau baca-baca aja habis itu ngafal, tapi diimplementasikan melalui berbagai macam project based learning seperti P5. Nah, kita ada beberapa tahapan dalam kurikulum merdeka. Ya, jadi sekali lagi banyak orang yang baru mendengar sekarang karena baru dengar di sosmed sekarang kurikulum merdeka meluncurkan. Itu salah total. Kurikulum merdeka sudah 3 tahun kita mengimplementasi kurikulum merdeka.
Semua sekolah sudah pelan-pelan secara sukarela sudah mulai mengimplementasi. Dari tahun 2020-2021 itu sudah kita bikin awal cikal bakal daripada kurikulum merdeka yang mulai diimplementasi pada saat COVID, dan setelah COVID kita mulai menerapkan di sekolah-sekolah penggerak, di SMK. Di 2002-2003 ini diluncurkan secara formal, dan 140.000 sekolah secara sukarela mengadopsi dan mulai proses transisi ke kurikulum. Ini bukan hal yang baru. Kurikulum merdeka adalah hal yang cukup lama. Sudah 3 tahun kita melalui proses ini, Bapak Ibu. Ya. Dan di 2023 dan 2024 sudah lebih dari 300.000 satuan pendidikan. Untuk Bapak Ibu yang tidak mengetahui seberapa besar angka itu, 300.000 satuan pendidikan, itu artinya 80% dari seluruh sekolah formal di Indonesia sudah mengimplementasikan kurikulum merdeka. Tidak semua angkatan di dalam sekolah itu yang mengimplementasi, mereka melakukannya secara bertahap, semuanya dalam tahap-tahap yang berbeda, dan sama sekali tidak semua proses implementasi ini lancar. Ada berbagai macam kebingungan, ya, kebimbangan, kekhawatiran dalam mengimplementasikan itu, dan memang itu hal yang baik. Kalau guru-guru tidak merasa tertantang dengan paradigma baru itu artinya ya tidak ada perubahan, tidak ada inovasi. Ini adalah maksudnya bagaimana guru-guru tadi yang kita dengar Bapak Ibu mencari solusi-solusi baru, bagaimana cara berkolaborasi dengan anak-anak, mendapatkan opini mereka untuk pertama kalinya dalam sejarah pendidikan kita. Anak-anak ditanya opini mereka mengenai apa yang harus kita kerjakan. Itu belum pernah tuh ada, hanya di profil hanya di P5 di mana proses itu mulai terjadi. Dan di 2024 hal ini akhirnya ditetapkan sebagai kurikulum secara nasional, ya. Jadi sebenarnya yang belum mengimplementasi ini hanya 20% lagi sekolah formal yang tidak ada. Jadi sebenarnya 80% sudah mulai, ya. Jadi sekarang kita kukuhkan sebagai kurikulum nasional. Tapi tidak harus khawatir karena kita punya masa transisi nih ke depan. Masa transisi ada 2 tahun untuk sekolah-sekolah yang di luar daerah 3T, dan untuk sekolah-sekolah di daerah 3T kita berikan masa transisi yang lebih panjang lagi. Ada 3 tahun masa transisi untuk dari sekarang, ya, untuk transisi. Jadi tidak perlu panik, tidak perlu takut, tidak perlu stres, ya. Ada banyak waktu untuk melakukan transisi ini, ya. Berikut, Permendikbudristek ini memberikan kepastian arah kebijakan. Dan kepastian itu kita dapatkan setelah sudah melakukan evaluasi selama 3 tahun terakhir. Kami setiap tahun semakin yakin Bapak Ibu. Nah, jadi sekolah yang belum menerapkan seperti yang saya bilang, mereka gunakan K13 sampai dengan tahun ajaran 2025-2026 itu diperbolehkan, dan untuk daerah 3T sampai 2026-2027. Ya, dan sekolah-sekolah ini yang sudah menerapkan kurikulum merdeka, silahkan lanjut untuk menerapkan untuk seluruh angkatannya, karena mereka setiap tahun semakin jago Bapak Ibu. Kita udah melihat banget sekolah-sekolah yang melakukan tahun pertama kurikulum merdeka itu yang paling susah, ya. Lalu tahun kedua jauh lebih gampang, mulai nyaman. Tahun ketiga udah lari itu sekolah, udah lari itu sekolah, nggak akan mungkin balik. Mungkin nggak balik Bu ke kurikulum sebelumnya? Nggak mungkin, ya nggak mungkin. Nah, kami tidak melakukan ini di dalam vakum. Kurikulum merdeka didesain dan dievaluasi dengan kolaborasi dengan puluhan organisasi di dalam Indonesia dan organisasi internasional. Kita meminta opini dari mereka, kerangkanya di challenge secara akademis, ya, dan juga secara sosial. Apa saja norma-norma sosial yang harus kita masukkan ke dalam ini. Dan diskusi ini banyak sekali, diskusi perlibatan publik. Jadi ini adalah proses gotong royong dan bukan suatu kurikulum yang diciptakan dalam suatu vakum. Kita tidak menciptakan ini dalam suatu bubble. Jadi saya ingin mengucapkan apresiasi sebesar-besarnya untuk semua organisasi dan banyak yang hadir di hari ini untuk telah terlibat dalam proses ini. Tolong tepuk tangan kepada semua kolaborator dalam proses ini. Mohon maaf tidak bisa disebut satu persatu. Dan kajian akademik sudah sangat lengkap untuk kurikulum merdeka. Kita punya naskah akademik yang bisa dicek. Di sini ada websitenya untuk bisa mengecek semua kajian akademik.
studi-studi internasional, studi dari organisasi eksternal yang melakukan audit terhadap implementasi kurikulum Merdeka, ya, ada studi kesenjangan pembelajaran dan kajian akademik. Ini semuanya dokumentasi ini sudah lengkap. Silakan kalau ada dari pihak masyarakat, baik pengamat ataupun pakar atau guru atau kepala sekolah yang ingin mencari lebih mendalami apa sih prinsip-prinsip akademis daripada kurikulum Merdeka, ini dipersilahkan. Sekarang kita lihat datanya. Tidak ada gunanya saya duduk di depan sini untuk membicarakan, wah, kurikulum Merdeka adalah yang terbaik, adalah yang terhebat. Tidak perlu percaya saya, tidak perlu percaya opini siapapun dari kementerian, bahkan tidak perlu percaya opini-opini guru-guru dan kepala sekolah yang mengimplementasi. Percaya saja sama data, Bapak Ibu. Ini adalah data yang sebelah kuning itu sebelah kiri, itu adalah sekolah-sekolah yang mengimplementasikan, yang tidak mengimplementasi kurikulum Merdeka. Di sebelah kiri, ini ada dua carta, sebelah kiri, sebelah kanan. Sebelah kiri adalah untuk sekolah-sekolah di daerah tertinggal, sebelah kanan itu adalah sekolah-sekolah di daerah non tertinggal. Dan tingkat ketinggian carta itu adalah tingkat literasi capaian. Oke, Bapak Ibu. Yang kuning, sekolah yang tidak mengimplementasi kurikulum Merdeka sama sekali. Setelah itu, di sebelah kanan yang kuning, itu sekolah yang mengimplementasi kurikulum Merdeka 1 tahun. Sebelah kanannya lagi yang mengimplementasi 2 tahun. Sebelah kanannya lagi yang paling kanan, yang bar yang paling tinggi, itu yang mengimplementasi selama 3 tahun. Jadi setiap kali saya mendengar challenge mengenai, aduh, kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang tidak cocok, belum siap Indonesia menghadapi kurikulum Merdeka. Lihatlah dampaknya implementasi kurikulum Merdeka di sebelah kiri, di daerah, di sekolah-sekolah di daerah tertinggal. Lompatan literasi yang terjadi untuk sekolah, semakin lama mereka mengimplementasi kurikulum Merdeka, fantastis, signifikannya luar biasa akselerasinya. Jadi ini mungkin bukti terpenting kita bahwa baik di daerah non tertinggal pun sangat signifikan improvementnya, di daerah tertinggal lebih besar lagi lompatannya. Ini adalah argumen kenapa ini lebih penting lagi, terutama untuk sekolah-sekolah di tingkat literasi yang lebih rendah. Kita membutuhkan kurikulum mereka membutuhkan kurikulum Merdeka. Jauh lebih besar lagi kebutuhan mereka daripada sekolah yang sudah tingkat literasinya cukup tinggi. Ini bukan cuma di literasi, Bapak Ibu, kita lihat yang berikutnya di dalam numerasi sama. Kita melihat trennya. Ya, dalam kemampuan computational logic dan numerasi sama. Kita melihat sekolah yang mengimplementasi kurikulum Merdeka sudah lama mendapatkan lompatan yang sangat besar dalam tingkat numerasi mereka. Ini semua data real berdasarkan data hasil AN, ya, yang kita punya comparable data. Ini mungkin data yang paling penting disebarkan, paling penting untuk menjawab challenge terhadap hal-hal baru. Untuk kita melihat bahwa hal baru, walaupun mungkin sedikit menakutkan, sedikit membuat kita sedikit khawatir dengan perubahan, tetapi dampaknya luar biasa untuk mengejar ketertinggalan kita. Kami sudah melakukan survei juga kepada 164.000 sekolah, dan 97% guru merasa bahwa setuju dan sangat setuju bahwa kurikulum Merdeka memberikan fleksibilitas kepada guru, memberikan kebebasan yang sangat mereka butuhkan. Ada fleksibilitas, contohnya dengan menggunakan asesmen diagnostik. Ada guru di SD Impres di NTT yang merasa bahwa ini memberikan dia kebebasan untuk mendiferensiasikan satu murid dari murid yang lain, tidak diseragamkan semua. Ada guru di kota Bitung, Sulawesi Utara yang melibatkan orang tua dalam proyek P5. Ya, benar-benar langsung dilibatkan orang tua dalam proses ini. Yang tadinya belum pernah dalam sejarah sekolah ini orang tua terlibat dalam implementasi kurikulum. Dan banyak sekali wawancara. Bapak Ibu di sini baru mendengar 5 tokoh penggerak. Tapi realita di lapangan Bapak Ibu, ada ribuan, bahkan puluhan ribu cerita seperti itu di lapangan yang tidak pernah diangkat oleh media, tidak pernah dibahas, karena ini bukan topik yang hangat di sosial media. Tapi semua ini guru-guru
secara pelan-pelan melakukan inovasi-inovasi kecil dan besar yang merubah budaya pembelajaran di sekolahnya masing-masing. Ya. Ada yang lebih leluasa mencari metode pembelajaran baru. Ada yang tadinya bingung mengimplementasi kurikulum Merdeka, tapi karena ada PMM dengan begitu banyak contoh yang diupload oleh guru pun, bukan hanya oleh kementerian, konten-konten guru untuk guru, dari guru untuk guru, itu sangat membantu. Ya, dan banyak yang sangat berguna menggunakan asesmen-asesmen yang sudah diberikan untuk melakukan pembelajaran terdiferensiasi. Dan banyak sekali, mayoritas dari guru-guru yang saya ketemui, ya, dan beberapa orang tua juga adalah attitude anaknya berubah. Dinamika di ruang kelas berubah, kelas jadi rame, kelas menjadi partisipatif, anak-anak jadi kepengen semangat pergi ke sekolah karena mereka harus ngejar project mereka dan nggak mau mengecewakan gurunya dan teman-temannya dalam proses pembelajaran ini. Jadi ini benar-benar suatu revolusi yang terjadi tapi nggak pernah dibahas di berita, gitu. Karena semuanya di dalam kota-kota kecil di seluruh pulau-pulau di Indonesia. Berikut. Apa saja dukungan yang kita lakukan, kita berikan untuk implementasi ini, banyak sekali. Tentunya PMM, semua orang sudah mengetahui, di mana konten itu banyak dari kementerian, tapi juga banyak sekali konten yang diberikan oleh guru, step by step bagaimana cara mengimplementasi kurikulum Merdeka, dan konten ini terus berkembang. Terus berkembang. Jadi guru-guru itu tidak sendiri, mereka tuh bisa menggunakan berbagai macam modul dan materi, tidak harus mulai dari nol. Mereka boleh nyontek-nyontek dikit sekolah lain yang melakukannya, ya. Dan sebenarnya proses itu nyontek itu sangat berguna nggak, Bapak Ibu? Sangat kan? Karena itu kita mendapat inspirasi dari sekolah. Tahu nggak di sekolah ini mereka melakukannya dengan cara ini. Wah boleh nih, saya ambil dari sini, saya implementasikan. Itu cara terbaik kita menyebarkan praktik baik dengan nyontek-nyontek sedikit. Ini nyontek yang bagus ya, bukan nyontek ujian. Ya, ini adalah hal yang kita ingin dorong untuk guru-guru kita. PMM juga mendukung komunitas belajar, di mana ada guru difasilitasi untuk ngerumpi bersama secara fisik atau secara digital untuk berdiskusi, berdebat, dan mencari solusi baru. Dan tentunya sekarang sudah 100.000 guru penggerak menjadi agen-agen perubahan di lapangan yang selalu bisa ditanya oleh berbagai macam kepala sekolah dan guru, dan tentunya sekolah penggerak. Nah, banyak yang bilang, ini sulit banget, ini gimana untuk sekolah-sekolah yang tidak punya internet? Bagaimana sekolah-sekolah di daerah di mana internet saja susah? Kita menyediakan berbagai macam solusi, ya, untuk membantu sekolah-sekolah yang kesulitan mengakses internet. Satu adalah gerakan Awan Penggerak. Ini suatu fasilitasi program untuk menyediakan semua konten-konten digital tersebut secara offline di setiap sekolah-sekolah yang tidak punya akses internet. Kita memberikan buku-buku fisik melalui program literasi kita. 15 juta eksemplar kita kirim langsung ke sekolah-sekolah ini untuk mendukung proses literasi, pengembangan literasi. Ini juga offline. Dan tentunya komunitas guru penggerak kita yang hampir setiap minggu berkeliling menjawab pertanyaan sekolah-sekolah yang masih bingung, yang masih mendapat tantangan untuk transisi ke kurikulum ini. Banyak yang juga menanyakan, ini bebannya besar nggak sih untuk guru dan kepala sekolah untuk mengimplementasi kurikulum Merdeka? Saya menjawab ini dengan nuansa. Kalau pertanyaan itu adalah apakah kurikulum Merdeka itu menantang pemikiran guru dan kepala sekolah? Ya, jelas. Jelas. Itu menantang pemikiran kritis guru dan kepala sekolah. Itu jelas, karena ini perubahan. Tetapi dari aspek administratif, kita menyediakan berbagai macam kemudahan. Contohnya RPP yang tadinya harus bisa berhalaman-halaman, sekarang hanya bisa 1 halaman. Jadi kita menyederhanakan semua ketentuan atau requirement administratif sehingga guru-guru ini lebih tenang, lebih rileks dalam mengimplementasi program ini. Ya, dan guru tidak mulai dari nol. PMM sudah ada banyak contoh-contoh yang bisa langsung aja digunakan. Download, digunakan di kelas, itu juga nggak apa-apa. Mau dimodifikasi boleh, diinovasi boleh, tapi digunakan langsung saja. Dari berbagai macam contoh yang ada di PMM itu bisa dilakukan. Dan modul pelatihan tentunya menjawab berbagai macam kebutuhan guru dan tergantung kemauannya guru. Tidak ada requirement sama sekali, tidak ada paksaan sama sekali guru untuk menyelesaikan semua materi di PMM. PMM itu didesain, pelatihan-pelatihan PMM didesain untuk
apa saja yang dibutuhkan guru itu sebagai individu. Dia yang berhak memilih, saya lagi butuh pembelajaran ini. Jadi tidak ada pemaksaan untuk menyelesaikan semua kurikulum di dalam PMM. Ya, ini juga satu mispersepsi. Nah, bagi sekolah yang belum menerapkan kurikulum merdeka, sekarang ini Maret April ini ada fase pendaftaran. Setelah bulan Mei, Juni, Juli itu adalah fase memahami, di mana ada berbagai macam proses, di mana sekolah itu memahami prosesnya seperti apa, dan setelah itu baru fase implementasi. Jadi tidak ada langsung keburu-buru implementasi. Ada fase menengah di mana kami membantu sekolah untuk pertama siap-siap. Proses siap-siapnya pun bisa 3 bulan, gitu. Agar mereka benar-benar memahami. Karena tanpa memahami ya akan sangat repot, akan sangat bingung dan tidak akan sukses implementasinya. Jadi kita benar-benar fokus kepada tahap pemahaman ini agar sukses implementasinya. Nah, pendaftaran untuk kurikulum merdeka ini dilakukan mulai 27 Maret ya, tentunya melalui platform Merdeka Mengajar, semuanya dilakukan secara digital, registrasi, dan kepala sekolah bisa memilih opsi tahun implementasinya. Terserah mereka mana yang lebih nyaman. Kesiapan mereka kan semuanya berbeda-beda. Jadi mereka yang diberikan hak untuk menentukan saya siapnya masuk di tahun berapa, tergantung kesiapan sekolah dan juga kesiapan guru-gurunya. Dan untuk berbagai macam stakeholder di sini, satu adalah Pemda, stakeholder yang sangat penting. Kami meminta semua Pemda untuk mendukung guru dan kepala sekolah untuk menguatkan budaya saling belajar. Jadi menurut kami dampak terbesar oleh Pemda adalah membantu memberikan ruang untuk sekolah-sekolah yang mungkin sudah lebih cepat implementasinya, memberikan panduan dan best practice kepada sekolah-sekolah lain. Jadi tolong Pemda ini memfasilitasi kumpul-kumpul antara sekolah-sekolah yang sudah lebih lama implementasi kurikulum merdeka dan sekolah-sekolah yang baru saja mau masuk, gitu. Karena mereka punya pembelajaran yang terbaik. Dan untuk LPTK kita untuk menjadikan kurikulum merdeka sebagai referensi utama, mulai dari sekarang, untuk pengembangan guru, biar nanti tidak kaget pas masuk ke sekolah. Dan untuk berbagai macam organisasi penyelenggara pendidikan, ini untuk menggerakkan baik di swasta maupun negeri, untuk menggerakkan dan mendampingi sekolah dan madrasah, dan membuka kemitraan dan pihak lain yang mendukung implementasi kurikulum merdeka. Dan yang terakhir, tapi juga salah satu yang terpenting adalah orang tua. Kita meminta orang tua menjadi pendamping belajar anak-anak dalam proses ini. Ada jauh lebih banyak kesempatan orang tua berpartisipasi dalam pembelajaran anaknya ya di dalam kurikulum merdeka. Jadi kami ingin membujuk orang tua bisa juga mengenal sedikit mengenai prinsip-prinsip dasar kurikulum merdeka. Apa itu? Dan untuk terbuka agar mereka pun juga bisa terlibat dalam proses pembelajaran anak-anak mereka. Jadi demikian dari saya Bapak Ibu, mohon maaf kalau presentasinya agak sedikit panjang, tapi ini suatu topik yang sangat penting untuk berbagai macam mispersepsi harus diluruskan, tetapi juga agar kita semua mengerti potensi daripada kurikulum merdeka, terutama untuk membantu anak-anak yang tertinggal di seluruh Indonesia. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Menteri mohon agar tetap berada di tempat. Kita akan lanjutkan dengan berfoto bersama.